Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST. Dan jangan lupa untuk support selalu ya. Salam, Bapak-Bapak, Saudara semua, saudaraku yang ada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang ada di luar negeri. Berjumpa kembali dengan saya dalam satu program yaitu Mesbah Doa dan Renungan. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, Saudara Tuhan, kita tentu dalam suasana sukacita karena tentu bahwa kita merasakan sendiri bagaimana kepemimpinan Tuhan Allah kita, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang kemudian datang ke dalam dunia, firman yang hidup di tengah-tengah dunia, dan firman itu sudah ada pada waktu yang lalu di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itu terbukti. Dan Bapak-Bapak, Saudara dikasih Tuhan, pada perjumpaan kita dalam Mesbah Doa dan Renungan kali ini, tentu saya akan membawa satu bagian firman Tuhan ataupun sharing firman Tuhan tentang Yesus Kristus untuk segala bangsa. Dan kita akan membaca ataupun merenungkan firman Tuhan yang sederhana ini dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pencipta langit dan bumi, Allah di dalam satu nama yang mulia, yang kudus dan agung itu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, firman yang hidup. Dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Dan oleh karena janji Tuhan itulah Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami semua di masa ini dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari Tuhan, dalam perjumpaan lewat program Mesbah Doa dan Renungan ini, Tuhan curahkan Roh-Mu, kekuatan kuasa itu kami rasakan. Bahkan pada saat Tuhan firman ataupun renungan ini disampaikan, setiap yang mendengar, setiap yang mengikuti, dia merasakan ada kekuatan Allah di sana dalam nama Yesus lewat Roh Kudus yang tercurah. Dan demikian Tuhan, semua kami boleh diberkati lewat firman Tuhan ini. Ini sembahyang doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak-Bapak, Saudara kasih Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dan firman Tuhan ini juga merupakan satu firman Tuhan yang sudah biasa dikhotbahkan, disampaikan, kita baca, dan mungkin juga ini satu firman Tuhan yang menjadi orang bilang andalan bagi saya dan saudara, dan juga firman hafalan bagi kita semua tentang betapa kasih karunia Allah atau Tuhan kita bagi dunia. Maka kemudian tadi pengantar bahwa saya katakan bahwa Yesus Kristus untuk segala bangsa. Dan ini satu dasar terbukti bahwa inilah Yesus Kristus yang diberikan, yang dianugerahkan bagi seluruh bangsa, seluruh dunia. Tidak memandang dari suku, bangsa, ras, golongan apapun, dan dari manapun, warna kulit apapun. Tetapi di sini firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah mengaruniakan anak yang tunggal bagi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah. Kita baca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak-Bapak, Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini sangat jelas bahwa ada kasih Allah yang besar. Karena kasih Allah yang besar akan dunia ini, akan seluruh bangsa, tidak mengenal yang tadi saya bilang suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, berbeda-beda, tetapi kita memiliki kasih Allah yang besar lewat di mana Yesus Kristus Tuhan itu sendiri. Sehingga Bapak-Bapak, Saudara kasih Tuhan, banyak pemahaman miring ataupun yang selama ini kita dengar bahwa ada yang berkata, misalnya dari luar sana berkata bahwa Allahnya orang Kristen, Tuhannya orang Kristen. Kemudian kadang-kadang kita juga ikut mempersempit bahwa itu Tuhan kami, itu Allah kami. Padahal sebenarnya Allah kita semua, Allah seluruh bangsa. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata di sini bahwa bagi setiap orang yang percaya atau bagi barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Pada waktu yang lalu kita berbicara bahwa hanya ada satu jalan ke surga dan tidak ada jalan lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yesus Kristus Tuhan yang adalah firman Allah yang hidup.
pada mulanya lah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itulah menjadi jalan pendamai yang ditetapkan oleh Allah, yang kita baca pada waktu yang lalu dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 dan ayat sampai dengan ayat yang ke-25. Jelas yang demikian di situ bahwa itulah bentuk kasih Allah. Dan dalam konteks bacaan kita ini dalam Yohanes 3 ayat 16, betapa besar kasih Allah akan dunia, bagi dunia ini, bagi saya dan saudara, tanpa mengenal suku, ras, bangsa, golongan atau agama. Tetapi itulah kasih Allah. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus Tuhan, yang tadi firman itu atau firman Allah, dan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah, dan firman itu yang kemudian menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang kemudian banyak dikenal bahwa anak Allah, anak manusia, anak domba Allah, dan itulah jabatan-jabatan yang dilabelkan kepada Yesus sesuai dengan firman Tuhan, bahkan juga penyampaian pada perjanjian lama. Dan di dalam konteks bacaan ini, maka di sini dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal ini adalah suatu jabatan yang diberikan kepada Yesus, karena Yesus keluar dari Allah. Dia adalah Allah yang kemudian hidup di dalam diri manusia. Dia datang di dalam diri kehidupan manusia, maka dia disebut sebagai anak Allah. Kemudian tentu banyak yang selama ini kita dengar sana sini bahwa ada yang berkata bahwa kalau begitu Allah ini bisa beranak, atau Allah bisa diperanakan dan lain sebagainya. Bapak saudara Kristen, itu pemahaman-pemahaman tentu keliru. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tetapi yang kemudian Allah itu yang kemudian datang ke dalam dunia, yang kemudian menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak saudara kekasih Tuhan, sehingga demikian dalam konteks bacaan kita, dan kemudian yang tadi kita bangun bersama, ataupun yang saya sampaikan bahwa Yesus Kristus untuk segala bangsa, ini terbukti di sini bahwa Dia datang untuk semua kita. Yang kemudian di sini adalah bahwa kuncinya adalah bahwa kalau kita percaya, setiap yang percaya, mengakui Dia, menerima Dia, dan mau mengikuti setiap apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia ajarkan, maka kita pasti diselamatkan. Bapak saudara kekasih, contohnya Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nama itu Yesus Kristus Tuhan. Yang kemudian itu yang kita yakini dan kita percaya, dan benar adanya bahwa Dia adalah Yesus Kristus Tuhan untuk segala bangsa. Dan kemudian Bapak saudara kekasih Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, dikuatkan di sini pada waktu Yesus mau terangkat atau menaik ke surga, maka inilah amanat agung dititipkan kepada para murid, kepada para rasul, kepada setiap orang percaya, kepada gereja Tuhan, untuk sampaikan ini kepada seluruh bangsa. Seluruh bangsa harus diselamatkan. Maka yang tadi dalam firman bacaan kita dalam perenungan Mesbah Doa dan Renungan Yohanes 3 ayat 16, bahwa di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Yesus Kristus kembali menegaskan pada saat Dia mau terangkat ke sorga, Dia menyampaikan bahwa segala kuasa telah diberikan baik di sorga bahkan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yesus Kristus adalah untuk segala bangsa. Yesus Kristus untuk kita semua. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh dunia, semua dari manapun itu, suku bangsa, agama pun, dia harus kemudian meyakini, dan kemudian dia harus benar percaya bahwa Yesus Kristus itu untuk semua. Bapak saudara kekasih Tuhan, maka kemudian
Alkitab berkata, atau firman Tuhan berkata bahwa yang tadi dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa setiap kita yang percaya, maka kita akan memperoleh jaminan keselamatan kekal. Maka yang kemudian pada waktu yang lalu dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, atau Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang ditetapkan Allah menuju kepada surga. Haleluya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa sesuai dengan konteks bacaan kita maupun tema kita pada mesbah doa dan renungan ini adalah bahwa Yesus Kristus untuk segala bangsa, untuk kita semua bersaudara. Sehingga ada pujian yang mengatakan bahwa Yesus cinta segala bangsa di dunia. Haleluya. Tanpa mengenal warna kulit, tanpa mengenal suku, ras, golongan dan agama. Tetapi ingat bahwa kuncinya adalah percaya kepada Yesus, pasti diselamatkan. Mengakui Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti diselamatkan. Itu di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Dan juga pada bagian firman Tuhan yang lain, setiap orang yang menerima Dia, maka dia akan dikatakan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, demikian bagian firman Tuhan, dan puji Tuhan bahwa kita akan berjumpa kembali di waktu yang berikut dengan tentu kita masih dalam suasana tentang bagaimana kita mengaminkan dan menegaskan dan menyatakan kepada dunia bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Allah yang datang ke dalam dunia lewat dirinya, yaitu lewat Yesus Kristus yang adalah jalan pendamai, jalan menuju kepada surga, jalan keselamatan. Dan tentu bagi setiap kita yang percaya, kita pasti dan yakin kita akan diberkati. Kita akan berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan yang tentu sangat sederhana, tetapi Tuhan dengan kuasa Roh-Mu Engkau menjangkau setiap jiwa-jiwa yang saat ini ada dimanapun yang mendengarkan berita firman lewat salah satu adalah hamba dan semua kami dimanapun Tuhan, bahwa pada saat dia mendengarkan firman Tuhan, pada saat semua kami merasakan benar adanya bahwa Yesus Kristus itu adalah datang daripada Allah dan adalah Allah yang datang ke dalam dunia, dan Yesus Kristus itulah yang kemudian menjadi jalan pendamai. Yesus Kristus itu yang merupakan satu bagian perantara untuk kemudian kasih Allah itu harus disampaikan kepada seluruh bangsa, bagi setiap bangsa, suku bangsa, ras, golongan, agama yang percaya akan Yesus Kristus, yang mau mengikuti akan setiap perintah dan jalannya, yang mau mengakui dia sebagai anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, maka pasti diselamatkan sebagaimana firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan mari Engkau dapati setiap saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan yang punya masalah persoalan hidup, entah masalah pribadi, masalah rumah tangga, apapun itu Tuhan, masalah sakit penyakit atau masalah pergumulan kehidupan sosial, bahkan apapun itu Tuhan, mari Tuhan dalam nama-Mu Yesus, Engkau Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Engkaulah Allah Tuhan yang hadir di tengah dunia ini untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan kebesaran-Mu bagi dunia ini. Mari Tuhan lawat setiap pribadi-pribadi supaya kemudian kami merasakan kepemimpinan dan tuntunan Tuhan bagi kami, dan ada kuasa Allah yang terjadi sesuai janji Tuhan, janji Kristus Tuhan kami, bahwa Roh Kudus dicurahkan, dan kami percaya dalam nama Yesus Roh Kudus sedang terus bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, menunjukkan setiap firman Tuhan yang disampaikan sehingga kami merasakan keberkatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, setiap jiwa-jiwa boleh merasakan itu semua, dan kami merasakan kepimpinan Tuhan yang sangat luar biasa dan ajaib itu. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara. Haleluya. Salam.